Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas dalang dibalik terbentuknya organisasi Cross Guild. Nah, di One Piece chapter 1056 lalu, setelah Luffy, Law, dan juga Kid bertengkar menentukan rute perjalanan mereka selanjutnya, Kid menjelaskan dari koran terbaru yang ia dapatkan bahwa Buggy, Mihawk, dan Crocodile sekarang bergabung dalam aliansi yang bernama Cross Guild yang dikepalai oleh Buggy sendiri. Tentu saja informasi ini cukup menjadi perhatian Luffy yang langsung menyebutkan keanehan aliansi tersebut, yang mengatakan bahwa Crocodile dan Mihawk mengapa mereka bisa menjadi bawahan Buggy. Zoro juga menyebutkan bahwa Mihawk seharusnya tidak mungkin berbuat begitu. Sedangkan reaksi dari Law cukup berbeda. Ia mengatakan jika keduanya bisa tunduk oleh Buggy, maka wajar saja Buggy bisa menjadi seorang Yonko. Tapi apakah memang benar Buggy bisa menundukkan kedua orang ini? Tentu banyak nakama yang ingin mengetahui lebih jelas lagi informasi ini. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ya, meski dari ucapan Luffy dan Law yang lebih mengarah jika Buggy mampu menundukkan Crocodile dan juga Mihawk, namun hal ini kami yakin tidak seperti itu. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki kekuatan yang setara dengan Akagami mau tunduk oleh Buggy yang secara mental dan kekuatan cukup jauh? Begitu pula dengan Crocodile. Kami yakin mereka tidak mau tunduk kepada Buggy. Namun yang lebih masuk akal adalah organisasi ini dibuat dalam bentuk sebuah aliansi seperti layaknya Luffy, Kid, dan juga Law di alur Wano. Namun, yang membedakannya jika aliansi Luffy tanpa membentuk organisasi, tapi aliansi Buggy, Crocodile, dan Mihawk terbentuk dalam satu organisasi. Jika kita perhatikan poster pada One Piece chapter 1056 lalu, organisasi Cross Guild, foto Buggy berada di atas dan juga menggunakan lambang bajak laut Buggy. Itu seakan-akan jika Buggy lah otak dari terbentuknya organisasi ini. Tapi kami memiliki pandangan yang berbeda, yang menurut kami Crocodile lah otak atau orang di balik terbentuknya organisasi yang menyita perhatian dunia ini. Alasannya yaitu, Crocodile dikenal sebagai penjahat berbahaya, baik karena powernya maupun otaknya yang encer dalam merencanakan sesuatu. Sistem bounty hunter pernah Crocodile ciptakan secara pribadi sewaktu kisah One Piece awal-awal Greenland. Nama organisasi Crocodile saat itu adalah Barquey World, di mana Crocodile mampu menyatukan seluruh pemburu bounty untuk memburu uang dari buronan-buronan internasional. Kami yakin Crocodile mendekati Buggy yang memiliki uang yang cukup banyak untuk mendirikan organisasi ini. Nah, mungkin nakama bertanya-tanya bagaimana Buggy bisa memiliki banyak uang? Oke, kita bahas sedikit. Underworld menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan, hingga Buggy juga ikut terjun ke sana. Doflamingo menjadi salah satu orang yang memiliki bisnis besar ini. Bahkan pemerintah dunia dan juga bajak laut Kaido berbisnis dengannya. Seperti kita ketahui, batu laut menjadi incaran pemerintah dunia, sedangkan Kaido adalah Smile. Hingga hal inilah yang dimanfaatkan oleh Doflamingo saat itu. Namun, setelah Doflamingo dikalahkan oleh Luffy dan berakhir di penjara Impel Down, posisi Buggy di Levery sebagai organisasi Underworld pun semakin kuat. Bahkan, Buggy berani mengatakan kalau mereka akhirnya memonopoli bisnis tentara bayaran setelah asupan senjata dari pabrik Doflamingo tidak lagi beredar. Bisa dibilang, kekuatan organisasi Buggy ini sudah diakui luas sampai-sampai di One Piece chapter 803 terlihat banyak sekali telepon yang masuk untuk meminta tenaga bajak laut bayaran dari Buggy Delivery. Dengan kata lain, daya tempur kelompok Buggy yang sekarang ini tidak bisa diremehkan, setidaknya di mata pemerintah dunia. Dari sini kita sudah cukup paham seberapa banyak uang Buggy yang ia kumpulkan dari bisnisnya saat ini. Nah, kita kembali pada pembahasan awal tadi. Crocodile mungkin memanfaatkan Buggy dengan cara membujuknya. Bisa saja Buggy diiming-imingi bahwa dia sebagai pemimpin organisasi ini, meski pada kenyataannya nanti tidak demikian.
Lalu setelah mereka sepakat, maka target selanjutnya adalah Mihawk. Pria yang tidak terduga ini juga bergabung. Dia dibujuk oleh krokodil dan juga Buggy. Bisa saja mereka mengiming-imingi akan memberi panggung yang layak untuk memburu musuh-musuh kuat termasuk Angkatan Laut. Karena selain Mihawk memang hobi berburu musuh kuat, di sisi lain Mihawk juga dendam terhadap pemerintah dunia yang membubarkan Shichibukai dan malah memburu mantan Shichibukai termasuk dirinya. Jadi organisasi Cross Guild ini susunannya seperti ini. Buggy di bidang dana, krokodil di bidang perencanaan organisasi, dan Mihawk sebagai keamanan organisasi agar organisasi ini aman dari musuh-musuh kuat termasuk Admiral yang kapan saja bisa mengancam mereka. Salah satu gebrakan pertama dari organisasi ini yaitu adalah dengan membuat poster buronan untuk memburu Angkatan Laut. Bagi mereka, bahwa tidak adil hanya bajak laut saja atau orang yang menentang pemerintah dunia yang mendapatkan harga buronan. Tapi sebaliknya, tidak semua orang yang ada di Angkatan Laut adalah orang yang baik. Banyak juga orang-orang berhati busuk, sehingga poster buronan layak dibuat untuk mereka. Nah, jika selama ini kita mengenal harga buronan yang diterbitkan oleh pemerintah dunia memperlihatkan berapa beri harga mereka, sedangkan yang dibuat oleh Buggy beserta aliansi tidak memperlihatkan berapa beri harga buronan mereka, melainkan diberi reward yang ditandai semacam bintang dan tanda yang lainnya. Nah, dari ketiga foto buronan ini jelas memperlihatkan mereka memiliki tanda yang berbeda-beda. Dari yang tengah, ia memiliki reward 3 bintang, sebelah kanan 2 bintang, dan yang sebelah kiri memiliki tanda yang berbeda jika diperhatikan lagi, semacam 3 segitiga dengan titik di atas masing-masing segitiga itu. Nah, sampai saat ini kami masih belum mengetahui berapa reward setiap bintangnya dan juga belum diketahui tinggi mana reward antara tanda segitiga atau bintang. Kita tunggu saja pada chapter-chapter mendatang tentang berapa reward yang akan diberikan Buggy kepada setiap tanda bintang atau segitiga tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya pada video selanjutnya.